Nah, modul yang ketiga kali ini kita akan belajar tentang perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemarin teman-teman masih ingat nggak apa aja tujuannya dari manajemen itu sendiri? Ngomongnya satu-satu. Angkat tangan. Perencanaan, pengawasan, pengorganisasian. Nah, itu ya pokoknya yang ada di modul 1. Sekarang di modul ini kita akan coba belajar tentang pertama dasar perencanaan itu sendiri apa sih? Karena fungsi manajemen yang pertama adalah bagaimana kita merencanakan seluruh program atau kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan kan pasti kita perencanaan. Misalnya kayak harus datang di sini jam 9:30 ya. Kita kan merencanakan gimana jadwal kereta, jadwal busnya kita, sampai kita harus sampai di sini, ya kan Mbak Syafa ya? Nah, kayak gitu. Jadi, awal langkah manajemen adalah kita melakukan sebuah perencanaan. Nah, perencanaan itu sendiri apa sih? Nah, teman-teman akan mempelajari sekarang apa saja dasar perencanaan, jenis-jenis perencanaan, pendekatan perencanaan secara teoretik, dan tentang pengambilan keputusan. Nah, setelah teman-teman melakukan sebuah perencanaan, pasti teman-teman kan bingung ya. Pasti ada rencana A, B, dan C. Nah, teman-teman akan memilih mana yang lebih baik. Nah, itu nanti akan kita pelajari sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, dasar pengambilan keputusan sendiri ada beberapa tipe. Entah keputusan itu berdasarkan dorongan dari orang lain, atau memang teman-teman sudah mengetahui tentang produk itu. Jadi banyak sekali alasannya. Nah, termasuk juga gaya pengambilan keputusan serta teknik-tekniknya. Nanti kalau teman-teman sampai akhir perkuliahan kali ini, teman-teman masih belum belum tahu tentang tujuan yang 6 ini, berarti saya masih punya utang ya sama teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah perencanaan. Fungsi-fungsi manajemen sendiri adalah kita melakukan planning atau perencanaan, organizing, serta activity-nya kita, action-nya kita, dan controlling serta evaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan setelah kita sudah melaksanakan seluruh tahap dari manajemen. Jadi kita sudah melakukan aksi, baru kita akhirnya mengevaluasi bagaimana sih masa lalunya kita atau kegiatan yang telah kita laksanakan dan bagaimana baiknya untuk ke depan. Nah, planning sendiri menurut teman-teman apa sih sekarang? Kemarin kan udah ada juga sekilas. Nah, menurut pemahaman teman-teman apa? Iya Mbak, aku sama nginget namanya ya. Mbak yang di ujung itu. Mbak Lutfi. Apa? Perencanaan. Menurut Mbak Lutfi. Apa-apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Berarti kata kuncinya apa saja yang kita lakukan sama tujuan itu sendiri. Tindakan. Ada yang lain? Proses untuk merencanakan tujuan. Antisipasi, tindakan antisipasi. Tindakan antisipasi. Antisipasi apa ya? Rencana nanti tahu kok. Kita rencana sekali, kalau misalkan dimeleset, gimana kita cara iya. Nah, seperti yang ada di modulnya teman-teman bisa baca sendiri. Di sini intinya, saya ngambil intinya aja, perencanaan adalah proses menentukan tujuan. Karena kita nggak mungkin merencanakan sesuatu tanpa kita punya target kan. Kita kan pasti ada tujuannya itu apa. Nah, dan prosedur yang akan berarti menentukan apa, bagaimana caranya, kapan dilaksanakan, di mana pelaksanaannya, dan siapa yang melakukan. Nah, itu adalah proses perencanaan. Jadi, menyeluruh. Iya, pinter ini bahasa Inggrisnya. Apa Mbak? 5W1H.
Why sama no smoking. Ya, nah, jadi bahasa Inggrisnya dari ini semua adalah 5W1H itu tadi, seperti yang udah dijelaskan sama Pak. Nah, di sini teman-teman, jadi perencanaan itu mungkin akan kita laksanakan di awal. Cuma ini akan pertama, karena kita menentukan tujuan kita apa sih, karena tujuan itu adalah kita di masa depan. Jadi kita maunya apa sih? Nah, terus baru kita melakukan kayak gitu, untuk mencapai tujuan itu kita harus mengupayakan apa saja. Siapa yang harus kita percayai? Kapan itu dilaksanakan? Nah, umumnya perencanaan pasti dilaksanakan di awal. Kecuali perencanaan itu berubah karena kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi perencanaan itu bisa kita lakukan dimanapun, cuma umumnya pasti kita akan melaksanakan itu terlebih di awal. Nah, di sini perencanaan juga bisa berarti bahwa ia merupakan suatu fungsi yang mencakup proses, menentukan tujuan, kebijakan apa yang akan kita laksanakan, produk apa yang akan kita buat, atau jasa apa yang akan kita keluarkan, alat-alat apa yang kita pergunakan, pengeluaran apa saja yang kita butuhkan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan kita, lokasi, personalia, siapa yang bekerja di dalamnya, hubungan organisasi itu sendiri, dia perlu lembaga penunjang nggak, kayak lembaga keuangan, terus kayak lembaga hukum, atau kawan-kawannya, dan berbagai hal yang berkaitan. Di sini sendiri juga hasil suatu proses perencanaan yang baik harus memiliki sejumlah kemampuan organisasi. Yang pertama adalah dia memiliki kemampuan memprediksi. Jadi dia bisa mengira-ngira bagaimana kondisi masa depan yang ia inginkan. Yang kedua adalah dia mempunyai kemampuan menghitung biaya. Karena kalau kita melaksanakan program, kan pasti kita akan sangat dekat sekali dengan anggaran, budget, dan kawannya. Nah, proses perencanaan yang baik apabila kita sudah mengetahui berapa saja kebutuhan yang kita butuhkan, termasuk anggaran, atau kita mampu menghitung berapa biaya yang akan kita keluarkan. Nah, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini, kalau orang ngomong komunikasi kan pasti bagaimana saya bicara dengan teman-teman, kayak gitu kan ya. Nah, tetapi kalau kita di dalam organisasi, kemampuan berkomunikasi ini lebih ke kita menyamakan satu tujuan. Jadi, setiap kepala pasti memiliki tujuan dan dasar yang berbeda-beda. Nah, tujuan berkomunikasi adalah bagaimana kita menjembatani seluruh tujuan itu agar membentuk satu tujuan yang kokoh atau menjadi satu. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan menguasai teknik manajemen. Karena teknik manajemen kita pasti akan mengurangi berapa waktu yang kita butuhkan, berapa biaya yang kita perlukan. Kita pasti ingin semua itu seminim mungkin, tapi produk kita pasti tinggi. Kan kita nggak mau ya. Otak-otaknya kan udah otak-otak dagang semua kan ya. Otaknya udah dagang semua. Jadi kita mulai mempelajari apa sih teknik-teknik manajemen, termasuk kita harus menguasai iptek. Ya, yang terakhir adalah dia berkemampuan mengukur kinerja. Jadi kita bisa membandingkan kerja kita di masa sekarang, masa depan, dan masa lampau. Nah, di sini yang selanjutnya adalah tahap dasar perencanaan. Nggak punya modul itu di 3.9 ya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak itu tahapannya itu seperti apa aja? Kok agak saya gini ya? Nggak kelihatan bawah. Lumayan.
Kan udah pada punya mobil semua. Ya, di halaman 3.9, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Atau memberi contoh tentang bagaimana teman-teman merencanakan perjalanannya teman-teman, bagaimana teman-teman merencanakan hasil akhir dari studinya teman-teman di UT melalui proses-proses ini. Diam semua, berarti tujuanku berhasil. Teman-teman baca modul, kemarin nggak baca modul kan, ya kan? Ini diam semua, pasti pada baca modul semua, ya kan? Ya, coba ya. Ini nanti teman-teman bisa ngomong benar atau salah atau teman-teman nambahkan ya. Misal saya jadi teman-teman. Nah, di sini saya kan posisinya kerja. Nah, saya memiliki tahap pertama. Saya menentukan tujuan bahwa saya kepinginnya belajar. Nggak tahu gimana caranya, aku maunya belajar. Aku dapat ilmu. Nah, itu kan tujuan pertama. Aku dapat tujuan bahwa aku cuma ingin dapat ilmu. Yang kedua adalah aku merumuskan keadaan sekarang. Nah, di posisiku sekarang yang bekerja, itu mungkin nggak sih, ya kan? Itu kan pasti kita sudah mulai berpikir, ini baiknya bagaimana, terus kira-kira bisa nggak, atau apa aja kendala yang akan kita peroleh ketika kita belajar. Nah, pertama entah dari perizinan, ke majikan, atau ke perusahaan, atau dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu teman-teman sudah sampai di tahap ketiga, di mana teman-teman mengidentifikasi kemudahan dan hambatan yang akan teman-teman peroleh. Selanjutnya adalah teman-teman mengembangkan serangkaian kegiatan, di mana kalian sudah akhirnya memilih dari beberapa alternatif itu. Akhirnya aku memilih salah satunya mungkin aku dengan belajar online dari UT misalnya, kayak gitu kan. Nah, setelah itu teman-teman baru mempertahankan pengendalian itu. Selama itu masih memungkinkan, maka teman-teman akan mengendalikan konsep awal yang teman-teman lakukan, atau teman-teman akan tetap menjaga tujuan teman-teman untuk belajar hingga akhir, kayak gitu. Nah, itu semua akan bergantung, atau proses itu akan mempermudah teman-teman dalam mencapai tujuan teman-teman. Nah, itulah namanya tahap atau dasar dari perencanaan, dimana rata-rata teman-teman menetapkan tujuan, merumuskan keadaan, mengidentifikasi kelemahan sama kelebihannya apa, terus teman-teman mengambil keputusan dan bagaimana mempertahankan atau mengevaluasinya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mungkin nggak tahap-tahap itu akan diloncati? Ada beberapa tahap yang kita loncati. Misalnya aku cuma menetapkan tujuan aja, langsung aku mengembangkan serangkaian kegiatan kayak gitu, atau aku langsung memilih alternatif, itu mungkin atau enggak? Nggak bisa. Teman-teman yang lain, jawabannya cuma nggak bisa sama bisa. Berarti yang diem bisa. Yang diem ngantuk. Contohnya kayak gini, misalnya aku nggak suka sama minyak kayu putih. Tujuanku aku nggak mau pakai minyak kayu putih. Mau mbok pengaruhi model apapun, aku tidak akan pernah melakukan identifikasi